Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang akan diketengahkan pada kesempatan ini adalah tentang governance reform di Indonesia. Mengapa topik ini perlu dibicarakan? Karena membangun institusi demokrasi dalam rangka governance reform itu adalah suatu kemendesakan yang harus segera ditangani. Ada banyak sekali isu di negara-negara berkembang yang terkait dengan governance reform ini. Isu itu antara lain terkait dengan ketidakmampuan administrasi pemerintahan di dalam merespon berbagai macam isu, gitu ya, atau apa yang disebut dengan aspirasi masyarakat. Kemudian juga munculnya kesenjangan antar wilayah, antar daerah, serta yang sangat memprihatinkan adalah merebaknya kasus korupsi dan menguatnya politik uang di dalam pilihan umum. Nah, tentu saja proses untuk menuju demokratisasi di dalam sistem pemerintahan merupakan suatu tugas yang berat, gitu ya. Karena bukan saja ini menyangkut masalah yang terjal, berliku, dan sangat mungkin melelahkan, tapi juga membangun suatu sistem politik di tengah budaya politik yang korup, masih banyak PKN, itu suatu hal yang tidak mudah, gitu ya. Nah, belajar dari pengalaman negara-negara yang sudah menjalankan reformasi di dalam birokrasi, jadi perubahan itu tidak berada dalam ruang yang steril. Artinya harus ada perjuangan yang tentu saja dipatuhi oleh semuanya, serta bagaimana kekuatan-kekuatan otoritarian itu harus menunjukkan tendensi yang melemah, begitu. Kalau kekuatan-kekuatan otoritarian itu masih sangat kuat, gitu ya, dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan pro-demokrasi, maka ini yang sering kali menyebabkan reformasi di bidang pemerintahan itu menemui banyak kendala. Nah, pertanyaan yang mungkin layak diketengahkan terkait dengan hal ini adalah dari mana kita mulai langkah governance reform ini, gitu. Nah,
tentu saja pertanyaan ini tidak mudah kita jawab karena berbagai hal. Tentu membangun suatu sistem pemerintahan yang demokratis memang memiliki beberapa keuntungan. Pertama, bahwa demokrasi itu biasanya mampu menangani atau mengelola konflik gitu ya, yang terjadi di antara warga, terutama dalam proses politik. Jadi demokrasi memiliki suatu mekanisme penanganan konflik yang efektif. Kemudian yang kedua, demokrasi juga mampu mengembangkan apa yang disebut dengan human survival, gitu ya. Karena dalam hal ini setiap kebijakan-kebijakan yang dimunculkan itu akan direspon oleh oposisi secara terbuka, dan kritik-kritik yang muncul itu akan melahirkan suatu mekanisme perbaikan di dalam setiap kebijakan yang muncul. Kemudian yang ketiga, bahwa demokrasi akan mampu meningkatkan kesadaran warga atau warga negara, serta dalam satu tahap tertentu akan mampu menciptakan suatu kondisi di mana masyarakat memiliki kepedulian tentang negara dan lingkungannya. Nah, dengan demikian maka birokrasi itu membutuhkan semacam energizing gitu ya, semacam kekuatan tambahan gitu ya, untuk mampu memiliki daya yang boleh dikatakan mampu menyelesaikan problem-problem yang dihadapi. Tentu dalam ini adalah dibutuhkan suatu upaya untuk membangun budaya birokrasi yang lebih mengedepankan kepada kemampuan untuk berdaya saing gitu ya dengan lembaga-lembaga di luar birokrasi. Nah, birokrasi ke depan itu harus berubah. Misalnya harus dibangun suatu kultur dan struktur yang lebih rasional dan egaliter gitu. Bukan lagi suatu struktur yang irasional, hierarkis gitu ya. Kemudian juga mengembangkan apa yang disebut dengan pro partisipan gitu ya. Bukan lagi komando gitu ya.
membahas masalah strukturisasi di dalam tubuh birokrasi, ya. Nampaknya ini akan sampai pada suatu ketika di mana akan tercipta suatu kultur baru yang lebih mengedepankan aspek profesionalitas, kemudian juga pelayanan publik yang lebih baik. Karena pada dasarnya birokrasi itu hadir di tengah-tengah masyarakat semata-mata untuk memberikan layanan terbaik bagi warga masyarakat. Sekian topik kita pada kesempatan ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.